Hazırlanın. Edirne'ye kadar turnalarla Ia hanya menyuruh mereka untuk bersiap, karena mereka akan berangkat bersama Komandan Turnas. Nasu menanyakan pada prajurit penolong itu siapa namanya. Prajurit itu pun mengatakan namanya. Ia bernama Andro dan dia adalah putra kepala dari Grazi Libor. Andro. Grazi Boromiroğlu Andro. Nasu pun berkata pada Turna Cipasi, pria ini akan menjadi Janisari yang pemberani. kere olacak. Belli. İnşallah. Di Istanbul, Handan Sultan berkata, "Aku mengharapkan kamu berbicara padaku sebelum kamu membuat keputusan yang tiba-tiba itu." Raja menjawab, "Dia adalah adikku, Ibu." Handan Sultan berkata lagi, "Hukum dan peraturan negara ini masih belum ditetapkan sejak 3 hari yang lalu, Singaku. Hukum adalah hasil dari kebijaksanaan yang dibuat ratusan tahun lalu." Mendengar hal itu, Raja pun merasa kesal. Ia pun pergi ke teras. Handan Sultan pun mengikutinya. Raja kemudian berkata, "Aku tidak mengerti mengapa kamu menjadi sangat khawatir. Semua orang bahagia karena keputusanku." Handan pun menjawab, "Mereka semua adalah Hena dan semuanya terikat pada Safiye Sultan. Mereka ingin mempertahankan tatanan yang mereka ciptakan." Namun Raja menjawab, "Yang paling penting adalah apa yang aku inginkan, karena aku memiliki kekuatan." Zira güç artık benim. Handan berkata, "Jika kamu ingin menjadi kuat putraku, maka ada hal yang harus kamu lakukan. Pertama, kamu harus memerintahkan untuk membunuh Pangeran Mustafa. Fermanını vereceksin. 2. Kedua, kamu harus mengusir Safiye Sultan ke Istana Lama. Dan ketiga, kamu harus menjadi seorang ayah secepatnya, sehingga garis keturunan terus berlanjut." Evvel baba olacaksın. Di tempat lain, Halime diam-diam menemui Musa Pasah. Musa berkata, "Terima kasih kepada Tuhan, karena Raja telah mengampuni nyawa pangeran kita. Kamu tidak perlu melarikan diri lagi." Halime menjawab, "Ahmed Sultan memang sangat lembut hati. Dia mencintai adiknya. Tapi aku melihat kematian di mata Handan Sultan. Dia akan meracuni pikiran Ahmed Sultan dengan berbagai cara. Kita lebih baik mati daripada harus menunggu akan hal itu." Musa pun menjawab, "Setidaknya kita bisa mengumpulkan waktu, Sultana. Aku akan mencari tempat yang aman untuk melindungi dirimu dan juga pangeran kita." Halime menjawab, "Aku tidak bisa bersembunyi seperti pengecut. Hanya ada 2 pilihan. Kita akan mati atau kita merebut tahta." Ya tahta çıkacağız. Musa pun bertanya, "Apa yang ada di pikiranmu?" Halime pun menjawab, "Pergilah ke Bandit Jalali. Temuilah kalender Roglu. Aku memiliki penawaran untuknya." Zira ona yeni bir teklifim var. Hünkârım. Kembali ke istana, seorang Janisari pun tiba di sana. Dia adalah pria yang memotivasi Raja agar berani. Handan Sultan berkata, "Aku ingin dervis bersamamu, dekat denganmu, melebihi siapapun. Tugasnya hanya melindungimu." Raja pun senang mendengarnya. Seni korumak. Zaten hep yanımda. Dan Raja berkata, kalau dervis memang selalu dekat dengannya. Ne oluyor orada? Kim bunlar? Tiba-tiba terdengar suara. Raja pun melihat singa yang terkurung telah dibawa ke istana. Aslan? Raja layaknya anak kecil langsung berlari turun untuk melihat singa itu. Aslan bu! Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri. Ia pun sampai di sana. Ia bertanya dari mana asal singa itu dan siapa yang memberikannya. Nereden geldi bu? Kimin hediyesi? Hünkârım. Mehmet pun menjawab, "Itu adalah hadiah dariku dan juga saudaraku Sahin Giray Khan. Kami akan merasa terhormat jika kamu menerimanya." Nah, buat teman-teman yang lupa siapa kedua pria itu, mereka adalah keluarga dari Valide Sultan, ibunya dari Sultan Sulaiman. Kalau teman-teman ingat dengan IBG yang sebelumnya pernah ditunangkan dengan Pangeran Mustafa, nah mereka ini adalah keturunannya.
Jadi, kerajaan Gerekan masih bersaudara dengan kerajaan Ottoman. Tetapi, yang lebih berkuasa adalah kerajaan Ottoman. Raja pun melihat singa itu lebih dekat. Tiba-tiba, singa itu pun menggeram dan membuat raja terkejut. Dervish pun meminta raja agar memiliki jarak dengan singa itu. Derler ki hünkârım, her yiğidin gönlü... Mehmet kemudian berbicara. Ada dikatakan, hati dari setiap pria pemberani adalah seperti singa. Jika bisa mengontrol singa itu, maka ia disebut pemberani. Dan jika tidak, maka disebut pengecut. Tapi aku hanya berharap kamu akan menjadi pemimpin. İnşallah siz de adil bir hükümdar olacaksınız. Amin. Karena kata-kata Mehmet, raja pun bertanya, bagaimana aku bisa mengontrolnya? Apakah itu mungkin? Mehmet ingin berbicara, namun Sahin memotongnya. Sahin berkata, tentu saja bisa. Jika kamu bisa melihat ke dalam matanya dan menunjukkan siapa yang menjadi masternya. Verebilirsiniz. Kamu pasti tahu di mana letak kekuatan dari seekor singa. Raja pun menjawab. Raja menjawab, tentu saja dari cakar dan giginya. Tabii ki. Ya peki rakibi de kendisi kadar Sain berkata lagi, bagaimana jika lawannya sama tangguhnya dengan singa itu? dişliyse? Raja pun terdiam. Sahin pun berkata, takut. Singa mengambil kekuatannya dari rasa takut. Dia menempatkan rasa takut pada lawannya. Aslan gücünü Raja terus mendengarkan perkataan Sahin. Singa akan diam-diam mendekati musuhnya. Ia akan menatap ke dalam mata musuhnya. usulca düşmanına sokulur. Dan korbannya tidak lagi melihat singa. Dan korban itu melihat ke dalam mata singa, dan dia melihat bayangan kecil dirinya dan putus asa. Dia pun menjadi takut dan terbawa rasa takut. Raja mendengarkan kata-kata Sahin dengan serius. Aksini görür. Ya teslim olur. Hünkârım. Namun tiba-tiba singa itu pun mengaum. Dervish pun berkata kalau mereka akan mengadakan pertemuan dewan. Raja kemudian pergi dari sana tanpa kata. Mehmet pun melihat saudaranya. Seakan-akan ia tak ingin saudaranya ini membuat kesalahan. Jadi Sain ini merasa iri karena Ahmed yang masih kecil bisa menjadi raja. Sementara dia merasa dirinya yang tangguh tidak bisa menjadi raja. Ulak gönderdi. Haber ulaşır ulak. Pertemuan dewan pun diadakan. Kasim Pasa melaporkan, sesuai dengan perintahmu, aku telah mengirimkan pesan kepada Yavuz Ali Pasa agar ia datang secepatnya. Setelah ia datang, maka ia akan pergi ke Mesir dan mengambil pajak mereka selama 2 tahun dan berharap ia akan segera kembali karena prajurit sedang menunggu bayaran penobatan. Raja pun bertanya, kenapa harus menunggu Yavuz? Musa Pasa, kita harus membayar subjekku segera. Musa pun menjawab, biaya untuk penobatan sangat tinggi, 20 kali 100.000 emas. Sayangnya, uang kas kita tidak bisa menutupinya. Raja pun heran dan bertanya, apa yang kamu katakan? Nasıl ödeyemez? Kasim Pasa pun menjawab, kalau apa yang dikatakan kepala bendahara adalah benar. Peperangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun telah memperburuk keadaan kita. Kami berperang melawan kafir Nemce di perbatasan Hongaria dan juga bandit Jalali di Anatolia. Raja pun dia mengetahui keuangan yang memburuk. Bugün ilk divanıma... Malam harinya, Raja bersama Safiye Sultan. Raja berkata, hari ini aku menghadiri pertemuan dewan. Aku mendengar pemberontakan dan peperangan dan masalah keuangan. Negara macam apa yang aku ambil alih ini, sultanaku? Nasıl bir devlet teslim aldım böyle sultanım? Safiye pun menjawab, para Pasa hanya berlebihan. Semuanya sesuai dengan perintah. Kita memang memiliki masalah, tapi kami selalu berada di sisimu. Kami akan mengatasi kebencian apapun. Raja pun berkata, aku terbiasa membaca nama Sulaiman dan bermimpi sewaktu aku kecil. Aku berkata pada diriku, aku akan menjadi penguasa yang hebat, seperti kakekku yang hebat Sultan Sulaiman. Sultan Süleyman gibi büyük bir hükümdar olacağım der.
Kemudian aku akan mengambil pedangku dan mengepung kastil Vienna. Itulah mimpiku. Aku akan melakukan apapun yang tidak bisa dilakukan kakekku. Aku akan menaklukkan kastil itu. Fethederdim. Safiye pun berkata, aku berharap kamu akan menjadi penguasa yang luar biasa. Raja pun menjawab, apakah kamu pikir aku bisa melakukannya? Buna inanıyor musunuz? Apakah kamu percaya padaku? Safiye Sultan pun menjawab, dengan seluruh hatiku. Hepimizle Jangan berpikir kami telah melupakan hadiah penobatanmu. Kamu akan menerima hadiah unikmu segera, dan itu berasal dari belahan dunia lain. olduğumuzu da zannetme. Eşi benzeri